Baik, teman dan puan semua, kita akan mulai kajian pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu. Salawat beriringan dengan salam, semoga selamanya selalu terlimpah curah kepada kekasih Allah, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat para wazir yang sudah nampak hadir di kajian malam hari ini, ada Wazir Indra, sekaligus juga penggagas kajian online ini yang sudah memasuki edisi ke-42. Juga Wazir Nurman Holis yang selalu setia mengikuti kajian-kajian online, membimbing kita semua dan memberikan banyak pencerahan tentang banyak hal. Juga tuan-puan yang sudah hadir di kajian malam hari ini yang saya hormati dan yang saya banggakan. Juga pemateri yang terhormat Dr. Arif Rahman Hakim yang juga sudah berada di Google Meet, sudah nampak hadir. Terima kasih banyak. Malam hari ini kita akan membahas tentang kestabilan dinar dan dirham. Edisi yang ke-42 setelah kemarin edisi 41 dengan tema Kembalilah ke Madinah Al-Munawwaroh yang diisi oleh Wazir Indra Hafidhullah. Baik, sebelum kita mulai, kita akan mendengarkan dulu sepatah dua patah kata yang biasanya disampaikan oleh Wazir Indra ya selaku penggagas kajian online muamalah. Untuk malam hari ini beliau sedang agak repot ya. Bisa diwakili oleh Wazir Nurman Holis untuk memberikan sambutan mengenai tema malam hari ini, kestabilan dinar dirham. Pada Wazir Nurman, mohon kesediaannya untuk memberikan opening speech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang terhormat ini Wazir Indra, Mas Dr. Arif Rahman, juga moderator juga Kang Ilham dan para peserta kajian online ini. Alhamdulillah, tadi untuk ini yang ke-42 ya, Kang Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di sini saya ingin mencoba menyampaikan kajian yang berjudul Kestabilan Dinar Emas dan Dirham Perak. Nah, satu dirham untuk satu ekor ayam. Dari Khalifah Umar bin Khattab berkhutbah, dan janganlah kalian makan telur karena telur itu satu suapan aja habis. Namun jika kamu biarkan diteraskan dan dipelihara, maka akan menjadi ayam bernilai satu dirham. Hadis riwayat Ibnu Sabah dalam Tarikh Madinah. Dan satu dirham saat ini sekitar 83.000 rupiah. Itu jadi pada zaman sampai 1,5 miliar.
Ya itu tentu dulu bisa untuk beli rumah, sekarang pun dengan nilai yang sama itu bisa untuk beli rumah. Nah, jadi ini gambarnya 1 dirham 1 ekor ayam, 1 dinar 1 ekor kambing, dan 200 sampai 250 dinar itu satu buah rumah. Kemudian hadis dari Ibnu Abbas ya berkata, dahulu kami bersama Rasulullah SAW dalam perjalanan. Kemudian tibalah Idul Adha, maka kami berserikat 7 orang dalam seekor sapi dan 10 orang dalam seekor unta, di riwayat Tirmizi. Jadi kalau urunan 1 orang 1 dinar, urunan 7 orang itu bisa untuk seekor sapi, dan untuk 10 orang bisa untuk seekor unta. 7 dinar sekarang sekitar 44 juta, 10 dinar itu sekitar 63 juta. Ini gambarnya. 1 dinar 1 ekor kambing, 7 dinar 1 ekor sapi, 10 dinar 1 ekor unta. Nah, kemudian hadis riwayat Muslim dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwasanya dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah istri Nabi SAW, berapa mahar Rasulullah SAW? Dia menjawab adalah mahar beliau kepada istri-istrinya 12 ukiyah dan 1 nas. Dia bertanya, tahukah engkau apa nas itu? Aku menjawab tidak. Dia berkata setengah ukiyah. Jadi itu semua adalah 500 dirham. Inilah mahar Rasulullah SAW kepada istri-istrinya. 500 dirham kalau sekarang dirupiahkan 41,5 juta. Mahar minimal menurut Imam Malik berkata, aku tidak setuju jika wanita dinikahi dengan kurang dari 1/4 dinar, dan itu juga jumlah minimal yang diwajibkan pemotongan tangan karena mencuri. 1/4 dinar sekarang sekitar 1,5 juta. 1/4 dinar. Nah, kemudian apakah dirham mengalami inflasi? Ini yang sering ditanyakan dan dipersoalkan, karena pada abad pertama Hijriah 1 dinar itu kan 10 dirham. Sekarang tuh jadi 75,5 dirham. Jadi inflasi dong. Nah, ini biasanya seperti itu kalau dalam diskusi-diskusi. Nah, kemudian saya coba bandingkan antara inflasi dirham dengan inflasi rupiah. Kalau rupiah tahun 1946 1 dinar 8,5 rupiah. Tahun 2025 sekarang 1 dinar 6,26 juta. Itu kalau dihitung inflasinya sekitar 18,65% per tahun selama 79 tahun, atau naik sekitar 700.000 kali selama 79 tahun. Adapun dirham yang dikatakan mengalami inflasi tadi, pada abad pertama 1 dinar 10 dirham, dan abad ke-14 1 dinar jadi 75,5 dirham. Itu inflasinya 0,14% per tahun selama 14 abad, atau naik 7,55 kali selama 14 abad. Jadi ada perbedaannya antara nilai inflasinya kecil, inflasi 0,14% per tahun, dan jangka waktunya panjang 14 abad. Sedangkan kalau rupiah itu inflasinya besar 18,65%, itu selama jangka waktu yang pendek selama 79 tahun. Nah, kemudian nafkah untuk keluarga, 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin, dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar. Nah, jadi untuk nafkah keluarga 1 dinar sekarang 1 dinar 6,26 juta. Jadi nilainya ya lumayan besar untuk nafkah keluarga. Jadi zaman dulu menafkahi keluarga 1 dinar, sekarang pun 1 dinar itu cukup, insya Allah cukup. Nah, kemudian
juga tentang invasi, itu kadang ada riwayat yang dikemukakan, disebutkan dalam riwayat bahwa di zaman sahabat pernah terjadi kenaikan harga. Mereka pun mendatangi Nabi SAW dan menyampaikan masalahnya. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, harga-harga barang banyak yang naik, maka tetapkanlah keputusan yang mengatur harga barang. Mendengar aduhan ini, Nabi SAW menjawab, sesungguhnya Allah adalah zat yang menetapkan harga, yang menyempitkan al-qabid dan melapangkan rezeki al-basid, sang pemberi rezeki. Sementara aku berharap bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku disebabkan kezalimanku dalam urusan darah maupun harta. Hadis ini biasa dipakai untuk apa? Untuk membenarkan invasi rupiah. Nah, itu lihat zaman Nabi aja harga-harga naik itu enggak apa-apa. Nah, ini menurut saya itu kurang tepat. Karena Nabi mengatakan Allah itu yang menyempitkan al-qabid dan melapangkan rezeki al-basid. Jadi berpasangan. Jadi kalau ada harga-harga naik, suatu ketika harga-harga juga ada turun. Jadi itu bukan, di hadis ini bukan bercerita tentang inflasi tapi fluktuasi harga. Jadi walaupun memakai dinar dan dirham, fluktuasi harga tetap ada. Jadi menurut hukum permintaan dan penawaran, hukum permintaan naik, harga naik, permintaan turun, harga turun, dan hukum penawaran naik, harga turun, dan penawaran turun, harga naik. Dan ini daya beli dinar emas tahun 2002 itu 390.000, dan tahun 2025 sekarang 6,26 juta. Ini grafiknya, jadi tampak meningkat, tapi ini sebenarnya dinar itu tetap aja, tapi karena rupiah yang merosot, jadi seolah-olah dinarnya naik, padahal dinar itu tetap stabil. Kemudian daya beli dirham perak tahun 2000, satu dirham perak itu 11.000, dan sekarang satu dirham itu 83.000. Ini grafiknya. Jadi ada tampak peningkatan dalam rupiah, padahal aslinya tetap satu dirham itu 2,975 gram perak murni. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Monggo kalau ada mau sharing-sharing atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, terima kasih Dr. Arif Rahman, Hakim selaku Al-Wakil Wakalah Hussein ya. Ya. Yang sudah menyampaikan tadi materi tentang kestabilan dinar emas dan dirham perak.